Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5515 dari Perintah Kaisar Naga. Istana ke-6 adalah kentut. Keyakinan awal Humazi berawal dari kehadiran David. David berdiri di samping, tidak langsung menyerang, melainkan menyaksikan ejekan Humazi yang begitu kentara. Dikejar oleh dua biksu berjubah hitam, Humazi panik. Melihat David masih belum bergerak, ia dengan cemas berkata, "Kenapa kau masih berdiri di sana? Paling buruk, aku akan membiarkanmu bermain denganku nanti." David terdiam mendengar kata-kata Humazi. Ia sudah mendiskusikan siapa yang akan bermain dengannya di depan wanita itu. Apa bedanya ia dengan dua biksu berjubah hitam di hadapannya? Wanita itu, yang memahami niat Humazi, secara naluriah menegangkan kakinya. Ia tidak menyangka Humazi juga sedang mencoba bermain dengannya. Sepertinya ia ditakdirkan untuk dilecehkan hari ini. "Berhenti!" teriak David, lalu tiba-tiba muncul, tatapannya menusuk kedua biksu berjubah hitam itu. Matanya bagai dua pedang tajam, saling menusuk secara langsung. Kedua biksu itu, yang terkejut dengan sikap David yang luar biasa, merasakan gelombang ketakutan. Namun, setelah memikirkan identitas mereka sendiri, mereka segera tenang. Namun, ketika mereka melihat David hanya berada di tingkat kelima alam abadi duniawi, mereka tidak lagi takut. Seorang kultivator kecil di alam abadi duniawi bisa dibunuh oleh mereka hanya dengan sekali kencing. Salah satu kultivator mencibir, "Siapa kami? Kau pikir kau berhak tahu? Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri, kalau tidak aku akan menangkapmu juga." Suaranya penuh kesombongan, seolah-olah David tidak layak disebut di matanya. "Oh, jadi, identitasmu sangat hebat?" David menyeringai sinis. Ada sedikit rasa jijik dalam senyumnya, seolah mengejek kesombongan orang lain. Biksu itu, yang tampak kesal dengan sikap David, mendengus dingin, "Karena kau begitu bertekad untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengarkan baik-baik, kami biksu dari Aula ke-6 Kuil Ilahi. Keluar dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu, atau kami akan bersikap kasar." Aula ke-6 Kuil Ilahi. Wajah Humazi tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Ia tak pernah membayangkan bahwa tindakan heroiknya yang asal-asalan akan membawanya bertemu dengan target yang sebenarnya. Secercah kejutan melintas di mata David, tetapi kemudian ia kembali tenang. Sungguh seperti mencari sesuatu tanpa usaha. Orang dari Aula ke-6 Kuil Ilahi yang telah lama mereka cari tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia diam-diam bersukacita, berpikir bahwa ia akhirnya menemukan petunjuk ke Aula ke-6. Kedua biksu berjubah hitam itu melihat ekspresi David dan Humazi berubah saat menyebut Aula ke-6 Kuil Suci, dan mengira mereka ketakutan, dan senyum puas tiba-tiba muncul di wajah mereka. "Ada apa? Takut belum?" Salah satu biksu berkata dengan arogan. "Kalian masih punya waktu untuk keluar dari sini. Kalau tidak, begitu kami bertindak, kalian akan menyesal." Suaranya dipenuhi ancaman, seolah-olah ia telah mengamankan kemenangan. "David, mereka dari Aula ke-6 Kuil. Mereka mungkin tahu lokasinya," kata Humazi kepada David. David mengangguk, kilatan dingin di matanya. Ia telah berencana untuk membuat masalah bagi Aula ke-6, dan sekarang setelah mereka datang kepadanya, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Ia mengingat kembali upaya yang telah ia lakukan untuk menemukan Aula ke-6 dan bersumpah untuk membuat mereka membayar. "Lalu bagaimana dengan Aula ke-6? Aku menganggap kalian sampah. Belum lagi kalian anak buah kecil, bahkan guru Aula ke-6 kalian adalah sampah," kata David dingin, auranya semakin ganas. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan pasir di sekitarnya tertiup anginnya. Kedua biksu berjubah hitam itu tak pernah menyangka David akan begitu berani menghina penguasa ke-6 kuil di depan umum. Senyum mereka langsung membeku. "Dasar orang gila yang berani. Beraninya kau menghina kuil? Kurasa kau sudah bosan hidup," teriak salah satu biksu dengan marah, langsung memadatkan hembusan energi di tangannya dan menembakkannya ke arah David. Bab 5516 dari Perintah Kaisar Naga. Dukungan. Aura itu, bagaikan ular berbisa, menyerbu langsung ke arah David. David mendengus dingin, tak menghindar atau menghindar. Dengan lambaian tangannya, tekanan dahsyat langsung menyelimuti kedua kultivator itu. Tekanan itu bagaikan gunung tak terlihat,
mencekik mereka. Apa? Wajah kedua kultivator itu berubah drastis. Mereka tak pernah menyangka David begitu kuat, tak mampu bergerak hanya dengan satu tekanan. Tubuh mereka mulai gemetar, dan kaki mereka tak sadarkan diri. Siapa kau? Salah satu kultivator bertanya dengan ngeri, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ada getaran dalam suaranya, seolah-olah ia telah menyaksikan hal paling mengerikan di dunia. David tidak menjawab, tetapi melangkah ke arah mereka. Ia bisa merasakan bahwa kultivasi kedua kultivator itu berada di sekitar tingkat kedua alam abadi manusia, membuat mereka tak tertandingi. Langkahnya mantap dan kuat, dan setiap langkah seolah menusuk hati kedua kultivator itu. Katakan padaku, di mana aula ke-6 kuil suci? David bertanya dengan dingin, nadanya penuh wibawa yang tak terbantahkan. Suaranya bagai lonceng besar, bergema diterpa angin kencang. Kedua biksu itu ketakutan oleh aura David, gemetar sekujur tubuh, dan tak berani sedikit pun berpikir untuk melawan. Kasihanilah. Kami hanyalah biksu biasa dari istana ke-6, dan kami tidak tahu lokasi persisnya. Salah satu biksu memohon ampun. Ada nada tangisan dalam suaranya, seolah-olah ia berada di ambang keputusasaan. Biksu lain mengikuti dan berkata, "Ya, kami di sini hanya untuk melakukan tugas kami." Hanya para petinggi yang tahu lokasi persis istana ke-6. Matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Secercah rasa tidak senang melintas di mata David. Ia tak menyangka kedua kultivator ini begitu rendah pangkatnya, sampai-sampai tak tahu persis lokasi aula ke-6 kuil ilahi. Ia merasakan gelombang kekecewaan, bertanya-tanya apakah ia harus terus mencari di tengah padang gurun yang luas ini. Saat itu, wanita yang ditawan itu tiba-tiba berkata, "Rekan Taois, aku tahu di mana aula ke-6 kuil ilahi." David dan Humazi menatapnya dengan heran. Mata mereka dipenuhi kebingungan, bertanya-tanya bagaimana wanita ini bisa tahu lokasi aula ke-6. Melihat semua orang menatapnya, wanita itu segera menjelaskan, "Namaku Lin Yuner, dan aku dari keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang. Banyak orang di Kabupaten Dongxiang telah dikirim ke aula ke-6 oleh putri. Tanyakan saja pada putri kita, dan dia akan tahu." Suaranya lembut dan jernih, merdu di tengah angin kencang. "Oh, putrimu tahu?" Mata David berbinar penuh minat. Harapan kembali menyala dalam dirinya, yakin bahwa ia akhirnya menemukan aula ke-6 kuil ilahi. Lin Yuner mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi lokasi istana ke-6 sangat tersembunyi, dan orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Bisakah kau membawa kami ke Kabupaten Dongxiang?" Humazi bertanya dengan tergesa-gesa. Ia sangat gembira, berpikir bahwa jika ia dapat menemukan istana ke-6 kuil ilahi, ia mungkin dapat memperoleh sejumlah besar batu abadi untuk membantu David meningkatkan kultivasinya. Lin Yuner ragu-ragu, lalu berkata, "Tentu saja, aku bisa. Tetapi putri kami tidak mengizinkan orang luar masuk. Aku khawatir kalian berdua akan mendapat masalah jika kalian pergi." Matanya penuh kekhawatiran, khawatir David akan berada dalam bahaya. Bibir David melengkung membentuk seringai. "Apakah putrimu sangat kuat? Bisakah dia mencegah orang lain memasuki Kabupaten Dongxiang?" Dalam pandangan David, hanya orang yang cukup kuat yang berani mengeluarkan perintah untuk mencegah orang luar memasuki wilayah mereka. Kalau tidak, perintah seperti itu hanya lelucon. Bukan begitu, tapi putri kita punya hubungan baik dengan kuil suci, jadi dia mendapat dukungan dari kuil suci, dan biasanya tidak ada yang mau mengganggunya, kata Lin Yuner.